Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Susmanturuan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer, di mana di sini diminta untuk yang pertama melakukan analisa user interface terhadap salah satu aplikasi LMS atau e-commerce yang ditinjau dari beberapa aspek seperti A. Analisis terhadap salah satu alur spesifik seperti alur mengunduh materi, mengumpulkan tugas di LMS, atau alur checkout barang di e-commerce. Kemudian identifikasi bagaimana komponen tampilan informasi, look, dan mekanisme interaksi, feel seperti klik atau drag and drop, bekerja pada alur tersebut. Jelaskan apakah elemen visual seperti icon, status aktif atau tidak aktif, dan keterbacaan teks, readability dan legibility sudah membantu pengguna memahami status program saat melakukan suatu tindakan. B. Pilih satu kejadian di mana pengguna berpotensi mengalami kendala sistem atau melakukan kesalahan input data, seperti gagal unggah berkas tugas di LMS atau salah memasukkan nomor kartu atau kode promo di e-commerce. Kemudian, klasifikasikan jenis kesalahan yang muncul, apakah kendala tersebut termasuk kesalahan runtime, fatal error, atau kesalahan logical error. Tambahkan juga informasi apakah sistem sudah menyediakan fitur bantuan yang adaptif seperti context sensitive help atau command prompts untuk memandu pengguna keluar dari kesalahan tersebut. Yang poin C, kelebihan dan kekurangan dalam perspektif pandangan saya sebagai user terhadap aplikasi yang dianalisis tersebut. Oke, jadi di sini website yang saya analisis adalah Tokopedia. Bahwa perlu dipahami, Tokopedia ini adalah e-commerce terbesar di Indonesia dan mungkin analisa saya sudah pernah jadi pertimbangan oleh pihak Tokopedia. Jadi kemungkinan besar analisa saya memang eh, kurang bagi beberapa pihak. Oke, jadi eh, alur yang saya analisis adalah alur checkout Tokopedia, di mana di sini ada beberapa proses. Yang pertama, pemilihan barang, penambahan ke keranjang, penambahan ke peninjauan keranjang, pemilihan barang yang akan dibeli, pemilihan alamat, metode pembayaran. Di mana di sini mungkin saya langsung ke website Tokopedia-nya saja. Nah, ini adalah tampilan beranda saya website tokopedia.com, di mana dari pemilihan barang sampai pilih metode pembayaran akan saya temukan. Contoh, saya akan mengklik barang ini, di mana menurut saya looks tampilan dari halaman pemilihan barang ini sungguh menarik dan sesuai dengan bullet rule pada website, karena pengguna dapat melihat ulasan-ulasan dari produknya dan melihat eh, semuanya yang telah disajikan oleh Tokopedia. Dan jika kita melihat terus ke bawah, ada salah satu chart di sini untuk langsung quick access pada halaman ini. Ada juga button beli langsung, ada icon chat, wishlist, dan share. Menurut saya ini sudah sangat-sangat pas untuk tampilan awalnya. Selanjutnya ada pop-up baru, di mana di sini akan memberikan notifikasi berhasil ditambahkan. Nah, di sini menurut saya juga Tokopedia sudah sangat pas. Kenapa? Karena Tokopedia eh, memberikan kebebasan kepada user apakah dia mau melanjutkan belanja atau
langsung lihat keranjang. Dan di sini juga ada rekomendasi rekomendasi dari Tokopedia. Kalau kita klik lihat keranjang, maka website akan langsung mengarahkan ke keranjang. Dan ini adalah tampilan dari keranjang, di mana di sini juga sangat pas, di mana di sini kita bisa memilih barang yang akan dibeli atau menghapus barang yang di checklist. Jadi kalau misalnya di sini keranjangnya ada banyak barang, terus kita mau hapus, kita tinggal cek beberapa barang lalu hapus. Dan kalau misalnya ingin membeli barang, kita tinggal mencek barang mana yang mau dibeli. Dan di sini juga tersedia icon wishlist dan buang atau trash atau remove. Dan di sini juga ada quantity, di mana kita bisa menambah quantity untuk barang yang dibeli. Nah, di sini juga sudah bagus, cuman menurut saya icon-icon di sini itu berwarna abu-abu. Jadi mungkin bagi user-user yang tidak familiar dengan e-commerce, mungkin agak sedikit membingungkan bahwa fungsi love ini buat apa dan fungsi tong sampah ini buat apa. Tapi bagi sebagian banyak user, mungkin icon ini sudah menjadi umum. Karena love itu wishlist dan trash itu membuang. Oke, kita langsung ke tahapan selanjutnya. Oh ya, dan di sini juga tetap ada satu chart yang menjadi quick access untuk memudahkan user ke halaman atau ke proses selanjutnya. Nah, di sini ada checkout. Nah, menurut saya di sini juga sudah bagus. Di sini ada quick access untuk metode pembayaran. Jadi hanya beberapa proses yang dijalankan untuk mencapai eh, akhir dari proses ini. Di sini ada rinciannya. Di sini juga ada kurirnya. Di sini bisa kasih catatan dan di sini ada quick access bayar sekarang dengan tinggal mengklik metode mana saja yang kita inginkan. Jika metode tidak ada, ini bisa diklik lihat semua. Akan muncul pop-up untuk memilih metode pembayaran. Nah, di sini mungkin menurut saya ada satu kelemahan di mana kebanyakan user termasuk saya mungkin akan kelewat saat memilih alamat pengirim. Jadi mungkin menurut saya alamat pengirim ini perlu dipertegas kembali atau ditambahkan alert atau pop-up untuk memilih alamat. Menurut saya begitu. Nah, untuk analisis alur checkout sampai di situ. Selanjutnya, analisis kejadian kesalahan pengguna berdasarkan identifikasi pada alur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada halaman konfirmasi pembayaran, pengguna yang memiliki lebih dari satu alamat pengirim berpotensi melanjutkan proses pembayaran tanpa menyadari bahwa alamat yang dipilih secara default bukan alamat yang dimaksud. Hal ini terjadi karena tombol ganti pada halaman itu menggunakan warna hijau yang menyatu dengan elemen visual di halaman tersebut sehingga tidak cukup menarik perhatian pengguna. Nah, untuk klasifikasi jenis kesalahannya itu adalah kesalahan logical error, di mana sistem tidak mengalami gangguan teknis atau kegagalan operasional sebagai semestinya. Jadi sistem berjalan dengan normal, yakni menampilkan alamat default dan menyediakan opsi untuk menggantinya. Namun kesalahan terjadi karena pengguna tidak menyadari
atau mengabaikan informasi penting yang sebenarnya sudah tersedia, yang akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan niat awal pengguna. Kesalahan logika seperti ini umumnya bersumber dari desain antarmuka yang kurang memberikan penekanan visual pada informasi kritis, bukan dari kegagalan sistem itu sendiri. Nah, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan alur yang tadi menurut pandangan saya di website Tokopedia. Jadi yang kelebihan yang pertama, alur checkout singkat dan efisien. Yang kedua, tombol tambah keranjang strategis dan mudah ditemukan. Pop-up keranjang tidak memutus pengalaman belanja. Selanjutnya, rekomendasi produk kontekstual membantu eksplorasi, tambah beli jelas dan menonjol, submenu kategorik mempermudah navigasi produk. Nah, kekurangan yang tadi, icon wishlist dan hapus berpotensi disalahartikan karena berwarna abu-abu. Tombol hapus berwarna hijau menimbulkan ambiguitas. Selanjutnya, informasi alamat pengiriman kurang dipertegas. Selanjutnya, pilihan kurir tidak cukup menonjol. Selanjutnya, tidak ada konfirmasi aktif final sebelum pembayaran diproses. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.